Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mereka adalah murid-murid dari Sekte Zhengyang. Dengan bisikan dari seseorang yang tidak dikenal, orang-orang di sekitar memandang ke langit. Di sana, sosok terbang di langit, di mana berdiri dua orang, seorang wanita yang cantik, seorang gadis muda yang cantik dan seorang remaja yang tampan. Seseorang bertanya dengan ragu, untuk apa para murid dari Sekte Zhengyang datang ke Sekte Hengyue kita? Akan ada kompetisi besar di antara Sekte Zhengyang, Sekte Qingyun dan Sekte Hengyue dalam 3 bulan. Mereka datang untuk mengikuti kompetisi. Murid perempuan itu seindah peri. Tidak ada diskusi yang sampai ke telinga Ye Chen. Dia menatap langit, dan lebih tepatnya, matanya tertuju pada gadis cantik yang sedang terbang. Dengan gaunnya yang melayang, gadis itu tampak seperti peri lugu yang turun dari surga. Dia adalah Jining Suang dari Sekte Zhengyang yang tak lain adalah kekasihnya dulu. Tanpa diduga, kita bertemu satu sama lain begitu cepat, Ye Chen bergumam. Ekspresi yang rumit dan acuh tak acuh muncul di matanya, aku akan kembali dan balas dendam suatu hari nanti. Mungkin setelah merasakan seseorang mengawasinya, Jining Suang yang sedang terbang melihat ke bawah, tetapi Ye Chen sudah menghilang di antara kerumunan. Perasaan yang familiar itu. Jining Suang berbisik. Saudari junior Ji, ada apa? Zhao Kang bertanya. Jining Suang menjawab, tidak ada. Ye Chen menemukan puncak bukit kecil. Dengan pohon-pohon hijau dan pertumbuhan bunga dan rumput yang rimbun, puncak bukit agak kecil dibandingkan dengan 3 puncak utama. Menghembuskan napas, Ye Chen memasukkan darah pada pedang Heavenly Pagoda di depannya, dia memotong salah satu jarinya untuk menghasilkan darah. Pedang itu miliknya sejak setetes darah jatuh di atasnya. Darah segera mencair ke dalam pedang. Namun, dengan lampu hijau yang berkedip pedang Heavenly Pagoda bergetar, dan informasi besar mengalir ke otak Ye Chen dengan agresif. Ah! Rasa sakit yang tajam dan tiba-tiba di otak membuatnya memegangi kepalanya dan mengerang dengan suara rendah. Tapi rasa sakitnya menghilang secepat itu. Setelah waktu yang singkat, Ye Chen menggelengkan kepalanya, nadi biru di dahinya memudar, dan matanya yang pusing menjadi jelas. Dia tidak bisa menekan ekstasi di wajahnya. Bakar langit dan sempurnakan tubuh, kata Ye Chen terengah-engah. Dia mengigau. Darahnya melepaskan segel pedang, dan mengungkapkan keterampilan rahasia yang tersembunyi di pedang. Saya menemukan harta karun. Menekan kegembiraannya, Ye Chen duduk di tanah dalam posisi lotus dan memahami keterampilan rahasia yang mendalam. Dia menemukan bahwa keterampilan itu mengajarkan cara memperbaiki tubuh. Memperbaiki tubuh dan mengekstrak sumsum, membentuk tendon, dan membentuk meridian, membakar hati dan darah, dan menggiling kulit dan daging. Ye Chen tidak memperhatikan jantungnya yang berdetak kencang saat dia berbicara. Karakter-karakter ini adalah interpretasi terbaik dari skill. Tepatnya, skill itu untuk menghaluskan tubuh. Setiap inci kulit, setiap tulang dan meridian akan disempurnakan. Sebagai pendekatan untuk menghaluskan tubuh, rasa sakit yang dibawa dengan berlatih. Orang gila mana yang menciptakan keterampilan rahasia seperti itu? Ye Chen membuka matanya dan menggigit lidahnya. Keahlian itu sangat kuat. Setelah itu, cahaya panas muncul di matanya. Pemurnian tubuh membutuhkan kultivator untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan juga membawa beberapa manfaat. Kultivator yang mencapai tingkat tertinggi dari keterampilan ini bisa menjadi tak terkalahkan dan bahkan menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Siapapun yang ingin mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat. Mengandung karakter, terbakar, skill rahasia meminta para penggarapnya untuk memiliki elemen api. Ye Chen menyadari bahwa keterampilan itu disesuaikan untuknya dan dia ditakdirkan untuk mendapatkannya. Dia memiliki keuntungan untuk melatih keterampilan nyala api yang kuat di dalam tubuhnya. Sekarang setelah dewa meminta saya untuk menemukan api sejati, saya akan memanfaatkanmu sepenuhnya.
Ye Chen berkata pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk mempraktikkan keterampilan rahasia. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memejamkan mata perlahan. Setelah seperempat penyesuaian napas dan pemahaman, Ye Chen mulai memperbaiki tubuhnya yang diinstruksikan oleh keterampilan yang sudah sangat dikenalnya. Begitu keterampilan mulai memainkan efeknya, tulang Ye Chen bertabrakan dan api sejati di lautan intinya membakar seluruh tubuhnya. Sial, rasanya sakit sekali. Dia tidak bisa menahan erangan, disiksa oleh rasa sakit yang begitu tiba-tiba. Ledakan, ledakan. Suara itu terus berdering, dan Ye Chen menemukan 720 titik akupunturnya terbuka berturut-turut. Saat tulangnya terus disempurnakan, 8 meridian luar biasa dibuka juga. Ah! Ye Chen meraung, karena setiap tulang dan setiap inci kulitnya sepertinya terkoyak. Dia begitu sakit sehingga hampir pingsan. Tulangnya mulai patah sedikit demi sedikit, tetapi patah tulang itu sembuh sendiri. Semua tulang terus patah dan sembuh. Ye Chen merasa seolah-olah tubuhnya disodorkan oleh ribuan jarum, dengan pembuluh darah biru yang menonjol di dahinya dan mata gelap yang ditembakkan darah. 3 jam kemudian, Ye Chen yang tidak berdaya jatuh ke tanah. Dia menjalankan sirkulasi kecil dengan enggan, tetapi latihan pertama hampir merenggut nyawanya. Aku bertaruh dengan hidupku. Ye Chen terengah-engah dengan wajah pucat, dan keringat bergulir di punggungnya. Meskipun dia sangat menderita, tatapan gembira terlihat di matanya. Ye Chen tahu bahwa penyempurnaan tubuh tidak dapat dicapai dalam 1 hari, tetapi kerja keras dalam waktu yang tak ada habisnya. Dia harus menempuh jalan yang panjang dan sulit. Dalam setiap latihan ia terlahir kembali dalam rasa sakit yang tajam seolah-olah tubuhnya robek. Ye Chen berjuang untuk duduk dan memeriksa tubuhnya. Perbaikan itu memberinya penghargaan. Tulang halus dan ulet terjadi pada tulang kasar yang lama. Cahaya keemasan aneh melayang di atas tulang. Permukaan tubuhnya penuh dengan kotoran hitam, yang merupakan kotoran berbau setelah perbaikan. Angin berhembus melalui celah pintu dan jendela, Ye Chen merasa direvitalisasi di seluruh tubuhnya. Setelah itu, ketika energi roh tipis antara langit dan bumi mulai menyatu, semua titik akupuntur dan pori-porinya melebar dan menyerap energi yang mengalir deras, yang membantunya memelihara tulang dan meridian, dan menghapus bekas-bekas tulangnya. Penyempurnaan mengkonsumsi energi besar. Ye Chen serakah untuk menghirup energi roh antara langit dan bumi, dan rasa sakit yang tajam di seluruh tubuhnya menghilang secara bertahap. Berdiri di pusaran energi roh, Ye Chen merasa seolah-olah sedang mandi di bawah sinar matahari di musim dingin, dengan kehangatan menyebar di seluruh tubuhnya. Usaha saya dihargai. Mengepalkan tangannya sedikit, Ye Chen merasakan tubuh yang lebih kuat yang dia miliki sekarang. Penglihatannya, indera pendengarannya dan kecepatannya ditingkatkan. Terlebih lagi, kekuatan aneh mengalir ke setiap sudut tubuhnya, dan menyegarkannya. Ye Chen membalikkan tubuhnya dan melompat setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan cairan roh giok dari dadanya, mengangkat kepalanya dan menelan semua cairan itu. Jika seseorang ada di sini, dia bisa mencegah Ye Chen minum cairan. Karena cairan roh dibuat dari ekstraksi banyak herbal roh, dan mengandung esensi yang luar biasa. Minum 1 botol penuh bisa menghancurkan lautan intinya. Tapi Ye Chen bisa mengabaikan kekhawatiran seperti itu sekarang. Apa yang dia miliki bukanlah bidang ramuan, tetapi lautan inti yang luar biasa. 100 botol cairan roh batu giok tidak bisa meledakkan lautan intinya, apalagi 1 botol. Setelah meminum cairan roh hijau, Ye Chen memberi energi, seperti air mata mengalir di setiap meridian. Kelelahannya segera menguap, dengan semua tulang dan meridian yang sakit terpelihara. Pada saat ini, Ye Chen menyadari volume besar yang dimiliki lautan inti miliknya. Lautan inti jauh lebih besar daripada bidang lautan yang orang lain biasa. 3 jam kemudian, Ye Chen berhenti berlatih, melompat di atas batu dan menatap langit berbintang dengan kedua tangan di belakang kepalanya, mendesah. Dia diusir dari Sekte Zeng yang 1 hari yang lalu.
Itu adalah ilusi bahwa secara kebetulan dia mendapatkan api misterius yang benar dan menjadi murid dari Sekte Heng Yue. Mengumpulkan dirinya sendiri, ia mulai merencanakan kultivasi berikut. Volume besar lautan inti membawanya tidak hanya manfaat, tetapi juga kerugian, seperti kemajuan yang sangat lambat. Seorang murid magang bisa mendapatkan 1 botol cairan roh hijau, tapi 1 botol jauh dari cukup untuk Ye Chen, Raja Perut Besar dikarenakan lautan intinya sangat luas. Dalam hal ini, ia perlu membayar lebih banyak upaya dan mencari cara lain untuk mendapatkan cairan tersebut. Ye Chen memikirkan misi dalam sekte. Siapapun yang menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh sekte akan dihargai dengan murah hati. Selain itu, misi-misi itu dapat menginspirasi para murid untuk berkultivasi lebih keras. Ye Chen selalu mengambil misi saat berada di Sekte Zengyang. Dia mengira bahwa misi kedua sekte itu hampir sama. Memegang pedang Heavenly Pagoda, Ye Chen memutuskan untuk mengambil bagian dalam misi, menutup matanya dan tertidur lama. Hari berikutnya, Sekte Heng Yue bermandikan cahaya fajar. Ye Chen berjalan menuruni puncak bukit kecil dan berlari ke misi Papiliun. Kedatangannya menarik banyak perhatian. Di satu sisi, dia baru di sini. Di sisi lain, kultivasi dari tingkat pertama di tahap Ki kondensasi dan pedang Heavenly Pagodanya menarik perhatian orang. Betapa miskinnya bakatnya. Basis kultivasinya hanya mencapai tingkat pertama dari tahap kondensasi Ki. Beberapa murid Sekte Heng Yue melirik Ye Chen dengan mengejek pada saat kedatangannya. Dia memilih pedang Heavenly Pagoda sebagai senjata roh. Betapa bodohnya dia. Dia benar-benar konyol. Ye Chen tidak peduli dengan diskusi orang lain, menatap prasasti di misi paviliun. Pada prasasti tergantung banyak kartu giok kecil, dengan masing-masing mewakili satu misi mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Saya memiliki lautan inti dan api sejati untuk menjaga tubuh saya. Kekuatan saya cukup untuk memerangi setiap binatang iblis di bawah tingkat kelima tahap kondensasi Ki. Saat memindai setiap misi prasasti, Ye Chen mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Akhirnya, dia menatap kartu giok terakhir, misi tingkat rendah dalam kemampuannya, mengalahkan serigala darah. Serigala darah, binatang iblis dengan tubuh yang tak terkalahkan, yang telah dibaca Ye Chen dari bagan binatang iblis yang berharga, sangat ganas. Kekuatannya sama dengan kultivator manusia di tingkat ketiga dari tahap kondensasi Ki. Setiap kultivator dengan basis kultivasi normal tidak dapat menghancurkan pertahanannya, mereka juga tidak akan menemukan masalah dengan itu. Aku akan mengambil misi ini. Ye Chen hampir meraih kartu giok, tetapi seseorang mengambil kartu itu di depannya. Aku Zhao Long. Aku akan mengambil misi melawan serigala darah. Tawa dan ucapan Zhao yang dipenuhi dengan pembangkangan dan ejekan bisa terdengar dengan jelas. Ye Chen menunduk dan melihat seorang murid berwarna ungu di sampingnya. Murid tampan dengan rambut hitam tebal itu gagah. Tapi senyumnya yang menghina membuat Ye Chen menjijikkan. Ada apa? Kamu tidak siap untuk menyerah. Menyipitkan mata pada Ye Chen, Zhao Long mengangkat rahangnya tinggi-tinggi. Kakak senior hanya mengambilnya. Ye Chen berpikir tidak ada gunanya berdebat dengannya, dan melemparkan pandangannya pada prasasti itu lagi, mencari misi-misi lain. Dia akhirnya memilih satu misi membunuh binatang iblis lainnya dengan peringkat yang sama dengan membunuh serigala darah. Ketika Ye Chen meregangkan lengannya, Zhao Long mengambil kartu giok di depannya lagi. Misi ini milikku. Zhao Long menggoda Ye Chen dan memandangnya dengan pandangan menentang. Ye Chen melirik Zhao Long, dan menahan amarahnya. Ye Chen memindai prasasti dan mencari yang lain. Namun, kali ini sama seperti sebelumnya. Ketika dia berniat untuk mengambil kartu itu, Zhao Long mengambil tindakan di depannya. Aku akan mengambil misi ini juga. Mengangkat dagunya tinggi-tinggi, Zhao Long berkata dengan nada yang sangat menyakitkan. Ye Chen merengut. Dia menemukan bahwa Zhao Long datang ke sini bukan untuk misi tetapi untuk menemukan kesalahan padanya. Banyak murid memilih misi mereka di sini, mengapa Zhao Long merampoknya? Kakak senior,
Kita bukan musuh. Mengapa kamu memilihku? Ye Chen memelototi Zhao Long dan bertanya. Ye Chen mengira dia tidak akan menyebabkan masalah selama dia menjaga kunci. Rupanya, Zhao Long datang untuk menemukan masalah dengannya. Menurut disposisi Ye Chen, dia tidak akan menanggung dendam terhadapnya tanpa alasan. Bukan musuh, Zhao Long mendengus, kau mengalahkan juniorku, beraninya kau mengatakan kami bukan musuh. Kamu berani, kan? Aku memperingatkanmu bahwa siapapun yang menggertakku kau sedang mencari kematian. Ye Chen mengerti setelah mendengar ucapan Zhao. Dia menduga saudara junior yang disebutkan pastilah Zhang Tao, yang dia kalahkan kemarin. Zhao Long melampiaskan kemarahan Zhang Tao pada Ye Chen. Dibandingkan dengan Zhang Tao, Zhao Long lebih kuat di basis kultivasinya, tetapi juga lebih sombong. Zhao Long meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen dalam sekejap. Energi vital mengalir ke tubuh Ye Chen dan menabrak dengan membuta. Ye Chen mengerutkan kening tetapi tetap setara. Energi spiritual menyembur keluar dari lautan intinya dan memblokir energi vital Zhao Long. Zhao Long heran melihat energi vitalnya tersumbat, tetapi berkata lebih bercanda, "Nak, aku memandang rendah dirimu. Dia memukulku lebih dulu. Aku seharusnya tidak disalahkan." Ye Chen tampak acuh tak acuh. Dia bisa merobohkan Zhang Tao, dan juga Zhao Long, yang mencapai tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi. Kamu kemungkinan akan menang jika dia menantang Zhao Long. Baiklah, Zhao Long bertepuk tangan dan bersorak, saya ingin bertarung dengan seseorang yang berpura-pura kuat. Dengan energi vital yang mengalir di tubuhnya, Zhao Long siap untuk mengalahkan Ye Chen dalam satu pertarungan. Ye Chen tidak akan menunjukkan kesan kelemahan. Saat pikirannya bergerak, energi spiritual di lautan inti Ye Chen segera mengalir keluar. Keduanya hendak bertarung, yang menarik perhatian murid-murid lain. Mereka akan berduel. Basis kultivasi pria itu hanya mencapai tingkat pertama Qi kondensasi. Bagaimana dia bisa menantang Zhao Long? Apakah dia marah? Apakah kamu akan memberontak? Penatua sekte yang bertanggung jawab atas paviliun misi meneriaki mereka dengan suara yang bermartabat. Ini adalah paviliun misi, bukan tempat untukmu bermain-main. Jika kalian ingin bertarung, pergi saja ke arena. Pergi. Baik Zhao Long dan Ye Chen dihalangi oleh sesepuh sekte. Zhao menahan diri, dan Ye Chen mengumpulkan energi spiritualnya. Bocah murid lapangan, aku akan balas dendam padamu suatu hari. Zhao Long tersenyum dingin, dan tidak lupa untuk mengintimidasi Ye Chen sebelum dia pergi. Aku menunggumu. Dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya, Ye Chen berbalik, melirik prasasti dan mengambil kartu misi membunuh serigala api. Dia meninggalkan paviliun misi setelah mengumpulkan kartu gioknya, dan tahu sulit baginya untuk berkultivasi dalam ketenangan di hari-hari berikutnya. Ye Chen menuju ke kaki bukit. Dia mengunjungi Zhang Fengnian dan Hu Hua sambil melewati taman spiritual kecil. Kalian yang menghangatkanku dan membuatku mengerti bahwa aku punya seseorang untuk dilindungi. Ye Chen berjalan menuruni Gunung Roh dan menantikan masa depan yang lebih cerah. Dia akan bekerja keras untuk masa depan dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. 100 mil dari Sekte Heng Yue berbaring hutan binatang iblis, di mana para murid menyelesaikan tugas mereka membunuh binatang iblis. Setelah mengidentifikasi arah, Ye Chen mengikat tali yang diikat pada pedang Heavenly Pagoda dan menuju ke hutan iblis. Setelah 1 jam, dia berhenti terengah-engah di depan hutan lebat, hutan binatang iblis. Itu tak terbatas, dengan pohon-pohon kuno hijau menjulang di dalamnya. Ye Chen bisa mencium bau udara kencang dan berdarah yang bertiup dari hutan. Aku mulai bekerja. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke hutan iblis. Ye Chen mendengar binatang iblis melolong saat ia memasuki hutan binatang iblis. Dengan konsentrasi tinggi, ia menjelajahi hutan yang dalam dengan cermat. Di hutan berbahaya, dia mungkin kehilangan nyawanya setiap saat. Bahkan jika Ye Chen tidak merusak bidang ramuannya, dia seharusnya berhati-hati juga. Dia berhenti menjelajah dan menginjak batu setelah setengah jam.
Dengan mata setengah tertutup, Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ramuan di permukaan batu berkilau. Ramuan roh yang berkilau dalam cahaya ungu dengan energi spiritual berputar di sekitar bernama ginseng ungu. Dia akrab dengan itu. Rempah membantu orang untuk mengatur hati mereka dan membuang gangguan setelah meminumnya. Itu adalah obat roh yang berharga. Betapa beruntungnya aku, Ye Chen bergumam, tetapi dia tidak segera bergerak. Menurut pengalamannya, di mana ada ramuan roh, di situ ada binatang iblis. Ketika Ye Chen melihat sekeliling, gemerisik serta bau berdarah dan marah datang dari hutan yang tumbuh besar. Bahkan bumi hancur setelahnya. Serigala api. Ye Chen menyipitkan matanya, aku mencarimu. Segera, sebagai monster raksasa melompat dari hutan, semua semak-semak tumbang dan jatuh ke tanah. Api ungu membakar seluruh tubuhnya, dan matanya yang besar dan berdarah merah menunjukkan kemarahan dan kehausan akan darah. Melolong. Api ungu meletus dari mulut besarnya saat binatang itu menggeram. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan serigala api. Meskipun dilengkapi dengan tubuh yang kuat dan nyala api, binatang itu masih memiliki kelemahan. Pedang energi emas berdentang, dan suaranya menembus udara. Saat sepasang mata besar menjadi darah daging kabur, serigala memekik, dan darahnya yang bau menyembur. Berdengung, Ye Chen memegang pedang Heavenly Pagoda, dan membelai itu di kepala serigala. Itu hancur dan dimutilasi dengan buruk. Terkejut karena rasa sakit, tangan Ye Chen tidak bisa merebut pedang Heavenly Pagoda lagi. Serigala api tercengang dan tidak bisa berdiri dengan mantap setelah dipukul. Dia berjalan ke serigala dengan energi vital menyatu di telapak tangannya dan gemuruh bergemuruh di antara jari-jarinya. Ye Chen menabrak tengkorak binatang itu melalui serangan guntur. Kepala serigala api itu meledak seketika, otaknya terciprat, darah berbau busuk, dan tubuh besar menghantam tanah. Mungkin serigala tidak bisa mengetahui bagaimana ia dipukuli oleh seorang kultivator muda di tingkat pertama tahap kondensasi Qi sampai saat kematiannya. Hah! Ye Chen menghela napas dalam-dalam, tapi tubuhnya yang gugup tidak meregang sedikit. Basis kultivasinya mengalami kemunduran. Meskipun pertarungan tidak berlangsung lama, kemungkinan Ye Chen mengorbankan hidupnya jika dia tidak bertindak hati-hati karena basis kultivasinya yang terbatas. Ye Chen tidak berdiri diam tetapi membelah tengkorak serigala dengan jarinya dan mengeluarkan batu kecil yang bersinar dalam cahaya berdarah. Dengan darah kotor yang jatuh sekarang, batu kecil itu tidak teratur dan bergelombang. Dengan darah kotor yang jatuh sekarang, batu kecil itu tidak teratur dan bergelombang. Itu adalah inti iblis dari serigala api. Dihormati oleh binatang iblis sebagai bagian paling berharga, inti iblis adalah esensi mereka di seluruh tubuh mereka. Aku telah menyelesaikan tugasnya. Ye Chen menghapus noda darah dari inti dan meletakkannya di dadanya. Tidak terbayangkan bahwa dia menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Ye Chen mengerutkan kening dan merasakan punggungnya ditusuk dengan dingin dan menyakitkan. Dia melangkah mundur, dengan hati yang tenggelam. Semua meskipun Ye Chen mencoba yang terbaik, sudah terlambat baginya untuk menghindari jarum. Sangat beracun, 3 jarum tertempel di lengannya secara bersamaan. Saat racun menyebar dengan cepat, lengan Ye Chen menjadi hitam segera. Seseorang berani menyergapku di wilayah inti manusia. Batuk darah, Ye Chen menutupi lengannya, melangkah mundur dan menatap hutan dengan dingin. Mundur dan menatap hutan dengan dingin.